ngasih deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم على حبيبك خير لهم هو الحبيب الذي أتوه لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. على من وسلف الصالحين على من وشيء بن عبد الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم نور قلوبنا وقلوب أولادنا وقلوب ذرياتنا وجميع من طلب في معهدنا ومدرستنا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus keluarga besar Mbah Yai Munir Hashim Latif ingkang sangat kula mulyakaken kula taati, sedaya pengurus, sedaya jamaah ingkang sangat kula mulyakaken.
bulan ini bulan yang amat sangat istimewa, karena bulan ini keistimewaannya tidak dijumpai di bulan-bulan yang lain, sampai bulan Ramadan pun kalah dalam hal keistimewaan satu. Bulan ini bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan untuk memanggil kekasihnya langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bulan Ramadan itu mulia karena di bulan itu Al-Quran diturunkan, ada Lailatul Qadar. Tapi kalau bulan Rajab ini bulan mulia karena di bulan ini Nabi kita yang mulia diperjalankan dengan perjalanan yang mulia dari tempat yang mulia menuju tempat yang mulia, naik ke tempat yang amat mulia, menghadap kepada Zat yang maha mulia, membawa oleh-oleh syariat yang paling mulia. Karenanya bulan Rajab niki adalah bulan yang sangat istimewa. Saking istimewanya Rajab, setiap Rajab masuk Rasulullah mendoakan keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Sangat rugi sekali apabila bulan yang sudah didoakan oleh Rasulullah itu kita lewati tanpa mendapatkan keberkahan. Ba'dul ulama dawuh sing penting sederhananya, sing penting di Rajab ini gak maksiat, pasti barokah. Barokah kehidupannya, barokah segala-galanya. Bukan karena kita, tapi keberkahan itu karena didoakan oleh baginda Rasulullah. Salah satu ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah adalah digerakkan hatinya pada bulan yang mulia untuk melaksanakan pendekatan diri kepada Allah. Diringankan langkahnya, dimudahkan usahanya untuk mendekat kepada Allah. Sebaliknya, ciri hamba itu dimurkai, dibenci oleh Allah, dibiarkannya hamba itu pada bulan mulia menantang Allah, melanggar syariatnya Allah. Karenanya seluruh ulama itu kalau sudah bulan Rajab, beliau bersama-sama berdoa, barik lana fi Rajabah, berkahi kami. Artinya keberkahan itu secara sederhana mundak-mundak ibadahnya, mundak-mundak kebaikannya, mundak-mundak ketaatannya. Banyak sekali nama bulan Rajab, tapi satu yang menurut kulo luar biasa econipun, Rajab niku disebut Rajabul Ashab. Rajabul Ashab niku adalah bulan di mana Allah ngesokake niku napa nggih? Menuangkan secara deras rahmatipun Allah litaibin, bagi orang-orang yang bertaubat. Kula kali panjenengan diajari untuk memperbanyak Rabbighfir warham. Pripun niku? Rabbighfir warham. Pripun doa bulan Rajab niku, Mas? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu semuanya adalah urusannya dengan taubat. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pinten ibu-ibu? Pinten? Gak ketung Gus, gak ketung, saking wake. Kalau boten sakit serius, masih ada capeknya mantun hall. Kalau sempat buka-buka
teng Mukasyafatil Qulub niku wonten kisah di Tambihul Ghafilin, juga wonten kisah di Durratun Nasihin nggih wonten kisah salah seorang perempuan di Baitul Maqdis. Alhamdulillah kula pernah sampai ke Baitul Maqdis. Kula kali istri kula masuk ke ruang bawah, di mana di ruang bawah niku disebut Qubbatus Sakhra. Di dalamnya ada batu tempat Nabi melaksanakan memulai Mi'raj. Sayangnya di Masjidil Aqsa niku dibatasi waktu. Yang paling nikmat itu adalah di Indonesia, karena di Indonesia niku kula kali panjenengan i'tikaf 1 malam penuh pun pasti boleh. Tapi kalau di Qubbatus Sakhra di Masjidil Aqsa niku mantun salat Isya niku hanya diberi waktu wiritan atau salat atau nopo hanya 15 menit. Kalau kita 15 menit gak keluar, maka nanti akan diangkut oleh tentara Israel. Tengriki Indonesia, wah, jam berapapun kita mau wiritan terbuka, tapi tengriku boten sakit. Lah bapak-bapak, ibu-ibu, di Baitul Maqdis niku wonten kisah ada seorang perempuan yang setiap masuk bulan Rajab dia mengganti bajunya dengan baju yang sederhana. Kemudian karena ingin memuliakan Rajab, piyambakipun niku wiritan ngarang. Jadi wiritan ngarang niku boten napa-napa bapak-bapak. Dia ngarang wiritan sendiri, ndak ada dalilnya, ndak ada perintahnya. Tapi piyambakipun niku setiap bulan Rajab sehari semalam niku 12.000 dia membaca surat Al-Ikhlas. Katanya ibu-ibu, 12.000 Gus. Gini boten sanggup, kurangi nolnya. Kantun pinten niku? 120. Nih boten kuat nggih, kurangi malih nolnya. Pinten? 12 niku nih boten kuat, tetap boten kuat di otak-atik mawon. 12 itu berarti 1 tambah 2 berarti membaca kulhu 3 kali sama seperti menghatamkan. Ya enggak sama bapak-bapak. Wong menghatamkan Quran kok sama dengan kulhu 3 kali niku. Niku saking sayangnya Islam kepada kita. Kula terusaken. Begitu dia melaksanakan ibadah niku, tiba-tiba piyambakipun niku gerah sakit. Lantas dia berpesan kepada anaknya, "Nak, nanti kalau ibu meninggal, tolong kafani ibu dengan kain kafan yang saya pakai ini." Singkat cerita, meninggallah sang ibu niku. Kemudian yang terjadi, anaknya memberi kain kafan dengan kain yang murtafi'ah. Murtafi'ah niku bagus, mahal. Mungkin karena ingin memberikan penghormatan terakhir pada ibunya, atau dia ingin memuliakan ibunya semulia-mulianya. Husnudzon kula, dia melupakan wasiat ibunya. Begitu malam hari setelah siangnya dikubur, anaknya niku melihat ibunya di dalam mimpi. Ibunya niku matur ngeten, "Ana angka ghairu radiyatin." Saya padamu enggak ridho. Apa yang paling sakit dalam hidup ini? Kalau kita tidak diridhoi oleh orang tua, apalagi ini ibu. Begitu dia mendengar seperti itu, terbangunlah dia menangis. Karena menangis tidak menyelesaikan masalah, dia segera mengambil kainnya ibunya yang biasa dipakai di bulan Rajab itu. Dia pergi ke kuburan, kemudian dia gali kuburan itu. Setelah digali sampai di bawah, ternyata ibunya tidak ada. Nangis dia karena ibunya hilang. Di tengah dia menangis di dalam kubur itu, tiba-tiba terdengar suara, "Apakah kamu tidak tahu saya tidak akan meninggalkan orang yang memuliakan Rajab sendirian kesepian?" Artinya sang ibu niku sudah dipindah ke tempat yang mulia oleh Allah karena dia memuliakan bulan Rajab. Bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya pelipatan pahala niku 1 tergantung makan,
Dua, tergantung zaman. Jadi tempat itu bisa membuat pahala berbeda. Karenanya boten usah kula kali panjenengan punya destinasi pingin jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke piramid nopo ngeten. Kalau belum ketiga tempat, la tusyaddur rihal illa ala salasati masajid. 3 masjid ini harus menjadi destinasi kita ya Allah. Mudah-mudahan belum panjenengan panggil kulo sebelum kulo bisa sholat di Masjidil Haram, di Masjidin Nabawi dan di Masjidil Aqsa. Karena pelipatan-pelipatan pada masjid ini tidak ditemukan di masjid yang lain. Wonten malih Masjid Quba naminipun. Masjid Quba niku pelipatannya adalah siapapun orangnya yang berangkat dari kamarnya, dari rumahnya dalam kondisi suci, kemudian dia sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka pahalanya sama seperti umroh. Niku 4 masjid niki adalah 4 yang istimewa di dalam dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, niku yang pertama. Mugi-mugi sedayanipun saged ditakdir saged ke Masjidil Haram, ke Masjidin Nabawi. Ampun amin-amin terus bapak-bapak. Mantun niki langsung teng bank besok niku. Amin tok mulai dulu amin. Langsung teng bank bayar ONH ngaten nyicil saged insyaallah. Wong nyicil sepeda motor saged nawale nyicil umroh. Kalau terusaken bapak-bapak. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada pertanyaan gitu. Mi'raj itu ada enggak dalam ayatnya? Yang ada itu adalah Isra. Subhanalladzi asra. Tiba-tiba YPM mengadakan peringatan Isra dan Mi'rajnya dari mana itu? Padahal ayatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nggih, Mi'rajnya ditemukan di ayat yang lain. Qaba qausaini au adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadabal fuadu ma ra'a. Jadi leres Isra wal Mi'raj. Bapak-bapak, ibu-ibu, Isra wal Mi'raj niku salah satunya adalah media mengokohkan iman, media menguatkan hati, karena Nabi sebelum diisrakan mengalami tahun duka cita, ditinggal wafat oleh istrinya, ditinggal wafat oleh pamannya, 2 orang yang selama ini melindungi, menemani Kanjeng Nabi. Jadi kemudian Nabi dibuat jalan-jalan pelesiran. Jadi bapak-bapak, kalau ibunya susah kelihatan sedih, diajak pelesiran, diajak jalan-jalan. Kalau anaknya sumpek, diajak jalan-jalan. Tapi perjalanannya minal masjid ilal masjid. Boten nopo-nopo, dari Masjid Ampel ke Masjidil Haram. Pun kalau terusaken, oleh-oleh yang didapatkan dari Isra wal Mi'raj niku adalah salat, dan dalam kitab Al-Hikam salat niku banyak dibahas. Tidak seperti syariat-syariat yang lain. Syariat puasa niku kula tidak menemukan dalam kitab Al-Hikam yang membahas khusus tentang puasa, membahas khusus tentang haji. Tapi untuk urusan salat niku hampir sekitar 5 sampai 7 hikmah Ibnu Athaillah berbicara tentang salat. Lah malam ini kula pingin membaca 2 hikmah mawon dari hikmah-hikmah yang ada tentang salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kula percepat. As-salatu tuhratun lil qulub. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, niki hikmah niki adalah hikmah yang ketiga dari tentang salat. Tuhratun lil qulub niku adalah buah samar dari salat. Jadi salat itu bisa membuahkan faedah, membuahkan hikmah, ada manfaat yang diambil dari salat apabila salatnya itu dilakukan secara khusyuk, secara khudur. Kalau salat itu tidak dilakukan secara khusyuk, secara khudur, maka salat hanya sekedar menghilangkan kewajiban salat. Para bapak, para ibu ingkang sangat kula mulyakaken,
kemarin kula ngaji teng Al-Muhibbin, pelipatan salat niku kadang-kadang niku muncul dari aspek pelaksanaan. Orang salat berdua dengan istri pahalanya berbeda salat di musola kampung dengan 12 orang. Jadi semakin banyak orangnya semakin banyak pahalanya. Bayangkan kalau kita salat di Masjidil Haram. Pelipatan salat itu di samping karena berbeda kehusyuan setiap orang juga ditentukan oleh imamnya. Semakin imamnya niku tiang sae, maka nilai salat itu semakin sae. Mungkin inilah yang dijadikan oleh kiai-kiai NU itu, kalau ada musola belum ada imamnya yang pasti datang, maka satu dengan yang lain saling dorong-dorongan. Monggo sampean, monggo sampean. Sekarang budaya dorong-dorongan itu hampir tidak ada, apalagi di kota, Bapak-bapak. Direbut saat ini, perebutan imam niku direbut. Begitu sudah Allahu Akbar, wah mereka tetangga kita itu langsung maju, kakinya digagahkan, kemudian Allah. Jadi kulo nggak dianggap, padahal kulo apal Quran, pengasuh, kiai, mubalik, tapi nggak dilihat belas. Direbut. Manton niku langsung Bapak, kalau sering melihat bismillah, enggak pakai bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Wenae ngaten, lagunya di Arab-Arabkan ngaten. Berbeda dengan mbah-mbah kita. Niku kadang-kadang undian menjadi imam niku sampai 2 menit sendiri dorong-dorongan. Sampean. Paman kula Yai Sultan almarhum Al-Maufurlah niku kalau suruh ngimami tahlil niku wonten kiai niku ayo sampean. Boten purun niku, kali Abah Yai Jamal sama-sama boten purun. Yai Nasir boten purun. 3 orang ketemu, Mbah Yai Nasir, Mbah Yai Sultan, Mbah Yai Jamal, ada tahlilan keluarga niku pasti yang ngalah niku Mbah Jamal. Mik dikasihkan ke paman kula Yai Nasir, keapal aku. Setingkat Mbah Yai Nasir nih kalau bilang keapal aku, kok bulet. Nah, kalau antarakan ke Yai Sultan, paman, monggo paman jenengan. Wah, aku malih lek tambah kacau nanti tahlilnya, gak jelas aku tahlilnya, ora fasih, ora apal juga. Begitu terakhir nggih Abah, akhirnya Abah yang ngalah. Niku bukan karena ndak apal Bapak-bapak. Bukan karena beliau itu tidak mau ngimami salat. Tapi beliau niku pakai hadis man shalla khalfa maghfurin kana maghfuran lahu. Siapapun orangnya yang sholat di belakang orang yang diampuni oleh Allah, maka dia pasti ikut terampuni. Diampuni makmum itu nunut kepada yang di depan. Jadi karena yang di depan niku orang yang khusyuk, orang yang bersih, orang yang diampuni oleh Allah, maka di belakang itu juga diampuni. Makanya dalam dunia kita Nahdlatul Ulama, imam itu harus memiliki kriteria. Apakah dia akbarukum, afqahukum, aqra'ukum. Kalau semuanya sama, maka menurut kalau yang masuk baiat itu yang harus ngimami. Yang sudah baiat yang harus ngimami. Pun kalau terusakan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sholat itu sudah bagus, maka sholat itu akan membuahkan buah manfaat yang luar biasa. 1. As-sholatu tuhratun lil qulub min adnasid dunub. As-sholatu utawi sholat iku tuhratun pembersih lil qulubi marang piro-piro ati min adnasid dunub saking piro-piro regeti piro-piro dosa. Salat itu sebagai pembersih hati dari kotoran-kotoran dosa. Dosa niku disebut kotoran. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang dituju dari salat niku adalah hati. Kenging napa kok hati? Karena hati niki tabiat watak dari hati niku 1. Kemeluhur. Hati kula kali panjenengan iki diakui atau tidak diakui, yang belum terdidik
Yang belum terlatih pasti ingin dipuji. Yang kedua, pasti merendahkan orang lain. Yang ketiga, bawaan hati niku hasud, bawaan hati itu iri, bawaan hati itu mangkel. Karena ini adalah tabiat watak bawaan setiap hati. Lah hadirin yang dirahmati oleh Allah, niku adalah watak bawaan. Yang kedua, hati itu juga akan terus kotor berdasarkan apa yang ditangkap oleh mata. Melihat orang lebih ganteng, mohon maaf, seorang suami melihat istrinya yang cantik, bahkan kadang-kadang dia lebih memuji istrinya dibandingkan Allah yang memberi. Melihat orang yang lebih jelek, ngotori hati. Iki wong kok koyok ngene, paling salah kedaden nih. Ada santri, masya Allah, ada santri wapi, murid YPM wapi niku, guru ini remeni luar biasa, sampai lupa kepada yang membuat api santri itu. Tapi kalau melihat murid YPM niku, masya Allah, ngoten nggudo niku, ngotori hati. Iki paling bapak ibu dulu gak pakai bismillah ini. Blek dadi ini koyok ngene, kotor lagi. Artinya hati ini adalah tempat sebagaimana yang disampaikan, hati itu seperti cermin yang ada di tengah halaman. Dia setiap hari pasti akan kena debu yang menempel kepada cermin itu. Lah sholat kita yang kita lakukan itulah yang akan membersihkan kotoran-kotoran dosa di dalam hati. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu niku wonten hadis, siapapun orangnya yang melakukan dosa setelah sholat subuh, kemudian dia masuk waktu duhur, dia wuduk dengan baik, lantas dia sholat dengan baik, maka dosa antara subuh duhur diampuni. Yang paling ringan niku adalah dialog Rasulullah dengan salah seorang sahabat. Sahabat datang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, terangkan kepada saya tentang sholat 5 waktu. Kemudian Rasul membuat sebuah perumpamaan, tolong dijawab pertanyaan saya. Bagaimana menurut pendapatmu kalau kamu memiliki rumah, di depan rumahmu ada sungai yang jernih, lantas setiap hari semalam kamu nyemplung ke sungai itu mandi 5 kali, masih tersisakah kotoran di badanmu? Pasti bersih ya Rasul. Itulah sholat sebagai pembersih zahir, pembersih batin. Bapak-bapak, ibu-ibu, niki seakan-akan Allah ngeten dawuhnya, saya Allah enggak tega melihat hatimu kotor. Saya Allah pingin sekali melihat hatimu bersih, bercahaya. Karena di hatimu itulah akan saya turunkan ilmu-ilmu saya. Karena di hati itulah akan saya titipkan kemakrifatan. Maka seyogyanya kamu harus datang kepada saya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah sebenarnya pengen dawuh ngeten kepada kula kali panjenengan. Hei hambaku Fatimah, hei hambaku Ahmad, jangan lama-lama ya pisah dari saya. Jangan jauh-jauh ya dari saya. Sayalah yang menghidupkan kamu, sayalah yang melindungi kamu, sayalah yang memberi segalanya untuk kamu. Jangan lama-lama kamu pisah dari saya. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, sholat duhur niku adalah sholat para perindu. Dalam kitab niku disebut sholat duhur niku adalah sholat para perindu. King napa kok disebut sholatnya para perindu? Karena antara subuh dan duhur niku waktunya panjang. Kan ngoten nggih ibu-ibu jenengan, ya Allah kapan duhur? Mantun duhur ya Allah kapan? Ngoten nggih. Lah kok wis duhur? Lah kok wis asar? Gurung apa-apa kok wis, kok cek cepete waktu itu berjalan, ngoten kan nggih? Ngoten napa panjenengan nunggu? Ya Allah kapan ya saya bisa ketemu dengan panjenengan? Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan, gampanganipun matur kula kali panjenengan pernah mengalami mondok.
Mundok niku yang paling menyenangkan niku ketika ada kabar akan disambang. Wah niku luar biasa senengnya. Keng nopo? Karena akan bertemu dengan ayah, akan bertemu dengan ibu. Dan begitu ayah dan ibunya mau pulang niku, anak niku wonten mawon alasan. Keng nopo? Karena ingin tidak segera berpisah dengan Allah. Makanya kawan-kawan yang sholat subuh itu menyayangkan, kenapa sih sholat subuh itu kok hanya 2 rakaat? Lah logikanya ngeten ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan pernah datang ke pesta? Bukan pesta di kampung yang rawon kali soto niku boten, Pak. Pesta yang lumayan ageng niku. Makanya di situ kan biasanya ada hidangan pembuka, ada hidangan penutup. Hidangan pembuka itu biasanya besar napa kecil? Sak mangkok kecil loh, Pak. Makanya kalau ingat pas kulo mantenan ke tambak beras niku, tetangga kulo niku digudo, dikerjain, diprank oleh tetangganya yang lain. Begitu dikasih sak mangkok kecil niku, yang isinya niku biasanya pentol kali niku, dibilangi mau dimakan, jangan dimakan dulu. Kenapa? Itu iwae. Iku iwa. Akhirnya Pak gak dimakan. Loh yang lain kok dimakan? Yang lain itu gak seneng iwa. Ditunggu nasinya datang. Di dalam nasinya sudah banyak ikannya. Loh ini kok. Jadi bapak-bapak, subuh itu seakan-akan sebagai hidangan pembuka. Karena dia pembuka, nggak usahlah banyak. Wong subuh niku hanya ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Karena Allah telah menghidupkan kita setelah semalam suntuk kita mati. Makanya begitu kula kali panjenengan bangun dari tidur, doa yang diajarkan kepada murid TK niku, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Karena semalam suntuk kita mati, semalam suntuk kita orang eling Allah belas. Maka kemudian begitu kita bangun, kita bersyukur kepada Allah setelah mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana, kemudian kita ambil air wudhu, kemudian kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping niku salat subuh niku luar biasa mulianya, karena wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi kulo kali panjenengan niki ada 2 malaikat sip. Ada malaikat pagi, ada malaikat siang, ada malaikat malam. Malaikat malam itu begitu subuh dia digantikan oleh malaikat siang. Malaikat malam niku naik, begitu naik dia ditanya oleh Allah, bagaimana kamu tinggalkan keadaan hamba saya yang bernama Fulan itu? Alhamdulillah ya Allah, mulai jam 3 sampai subuh wiritan. Wah, niki catatan bagus. Satunya, bagaimana hambaku si Fulan itu? Wah, mati ya Allah. Mati ya Allah. Allah maha tahu, tapi Allah pengen mendengar dari malaikat. Subuhan, boten ya Allah. Nanti asar juga begitu bapak-bapak, asar niku tempatnya malaikat setoran. Maka kadang-kadang ditanya, bagaimana kamu tinggalkan hambaku itu? Anu ya Allah, sedang di pantai nunggu matahari tenggelam. Gak enak laporannya bapak-bapak. Sedang di pantai ya Allah nunggu matahari terbit. Orang Islam dilaporkan kepada Allah, malaikat yang datang menjumpai kita dalam keadaan sholat, malaikat yang pergi melaporkan kita juga dalam keadaan sholat. Jadi sholat itu sebenarnya adalah pembersih hati dari kotoran-kotoran dosa. Pun bapak-bapak kalau terusakan, kalau hati ini sudah bersih lewat sholat, maka hikmah buah dari sholat yang berikutnya adalah istiftahun libabil ghuyub, sebagai pembuka pada pintu kegaiban. Pintu kegaiban itu secara sederhana kalau contohaken ngeten bapak-bapak. Kalau Mbah Yai Jamal niku nerangaken sholat niku ada sholat ma'al ghaflah.
ada solat ma'al yaqdhah, ada solat ma'al hudur, yang terakhir ada solat ma'al ghaibah. Ghaibah niki ilang lah, miftahun libabil ghuyub niku yang belakang. Jadi kalau para wali-walinya Allah solat, hatinya sudah bersih, maka pintu-pintu alam gaib niku dibuka terang benderang. Alam malakut, alam jabarut, semuanya dibuka. Kalau nerangaken ngeten niki mbayang Pak, boten saged kula karena kula dereng kebuka ngoten niku. Barangkali di antara jenengan sudah pernah ada yang kebuka, monggo melebet atau monggo teng inggil memberikan testimoni. Kalau hati sudah bersih, solat itu akan dibukakan pintu-pintu, baik itu alam jabarut, alam malakut, sehingga dia bisa melihat pemandangan-pemandangan yang mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Contoh yang sederhana adalah solat yang dilakukan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku pernah solat ba'diyatal isya. Waktu itu bapak-bapak ada muridnya yang pingin sowan ke Syekh Abu Yazid. Begitu muridnya niki mau masuk ke dalamipun Abu Yazid, ternyata Abu Yazid Al-Bustami muridipun Syekh Hasan Al-Basri niku sedang takbir melaksanakan salat sunnah ba'diyatal isya. Allahu Akbar. 2 rakaat yang dilakukan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu mulai setelah sholat isya, selesainya menjelang subuh. Pun boten usah dibayangkan Pak, niku boten alam kulo kali alam jenengan. Makanya kulo kali panjenengan enggak diceritakan dalam kitab karena enggak ada yang istimewa. Ini jenengan istimewa pasti masuk teng kitab Bapak-bapak. Saking istimewanya dikit diceritakan. Muridnya diceritakan karena muridnya bukan murid YPM niki, muridnya Abu Yazid Al-Bustami. Begitu dia melihat kiainya sholat, dia mau bertamu kepada kiainya, enggak selesai, enggak ditinggal kata sekolah kali panjenengan. Ditunggoi Pak. Ternyata dalam sholatnya niku banyak keanehan yang ada dalam tubuhnya si Abu Yazid. Kadang-kadang mendelik, kadang-kadang nunduk, kadang-kadang kakinya diselem. Seakan-akan hilang dirinya, terbawa oleh kondisinya. Menjelang subuh baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Akhirnya kali muridnya, ngapunten Syekh, kula ngerantosi jenengan mulai ba'da isya sampai jenengan salam. Kok jenengan sholatipun suwe banget, lama sekali Kiai. Wonten nopo sholat model ngoten niku. Akhirnya Syekh Abu Yazid berkata, akan saya ceritakan apa yang bermanfaat untuk kamu dan tidak akan saya ceritakan apa-apa yang tidak ada manfaatnya untuk kamu. Ketahuilah wahai muridku, begitu saya takbir Allahu Akbar, Allah membuka alam-alam gaib. Niki namanya istiftahun libabil ghuyub. Saking asyiknya saya diperlihatkan alam-alam gaib itu, saya enggak terasa bahwa saya sudah menjelang subuh. Ngeten niki sebenarnya enggak terlalu sulit kalau kita analogikan Bapak-bapak. Jenengan kulo ibu-ibu ningali TikTok 2 jam niku kuat napa boten? Ningali HP 2 jam niku kuat napa boten? Kuat. Salat 2 jam? Wah, ra kuat. Santri-santri YPM yang pulang ketika liburan itu, anak kula kali anak panjenengan, selama di pondok dilarang HP-an, begitu pulang pegang HP, kinten-kinten mulai jam 8 malam sampai jam 12 kuat napa boten? Kuat. Niku namanya istiftahun libabil ghuyub, karena di HP-nya ada dibukakan pintu-pintu gaib. Jadi karena senengnya, karena asyiknya dengan apa yang dia lihat, maka waktu yang panjang itu tidak
terasa. Nikulah yang dialami orang-orang yang luar biasa ketika mereka mengadakan solat, mendirikan solat, dan beliau makomnya sudah makom solat ma'al ghaibah. Pun bapak-bapak boten usah diperpanjang. Yang pertama, membersihkan hati dari kotoran noda-noda dosa. Yang kedua, akan membuka pintu-pintu. Lah, di keterangan yang lain, istiftahun libabil ghuyub niku adalah membuka pintu hati agar hati ini mudah diisi dengan ma'rifat, agar hati ini mudah diberi ilmu-ilmu yang bermanfaat. King nopo? Karena hatinya sudah bersih. Pun bapak-bapak kalau terusakan. Selanjutnya, as-salatu mahallul munajat. As-salatu utawi salat iku mahallul munajat. Salat niku adalah tempat munajat. Munajat niku beda sedikit dengan doa. Kalau doa niku satu arah, kalau munajat niku dua arah. Kalau doa niku permintaan dari kulo kepada Allah, permintaan dari bawah ke atas. Kalau munajat niku kayak curhat bapak-bapak. Lah, curhatnya orang Islam itu adalah ketika dia sholat. Makanya kalau Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj dalam dunia tasawuf, perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa niku seperti perjalanan seorang salik dari dia sebagai murid, kemudian dia melakukan suluk, begitu sampai dia adalah arif. Jadi perjalanan niki adalah perjalanan ruhani seorang salik dari dia awalnya dari murid, dari awal sehingga dia sampai mengenal Allah. Mi'raj yang dilakukan oleh baginda Nabi itu sebenarnya juga bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Apa media mi'rajnya seorang mukmin? As-salatu mi'rajul mukmin. Salat niku adalah mi'rajnya seorang mukmin. Makanya alam-alam ghaib niku terbuka bagi mereka yang sudah bersih hatinya. Lah bapak-bapak, ibu-ibu, as-salatu mahallul munajat. Salat niku tempat bermunajat seorang hamba dengan sang pencipta, seorang kekasih dengan kekasihnya. Makanya wonten dawuh al-musalli yunaji rabbahu. Al-musalli utawi wong kang salat iku yunaji berbisik sapa musalli rabbahu ing pengirane musalli. Jadi kula kali panjenengan niku sedang bercengkerama curhat kepada Allah. Oleh karenanya kita sedang curhat, maka tidak selayaknya kita membaca dengan cepat. Kata tarawih nih, Allahu Akbar, Allah. Ini munajat gimana ini, Bapak? Enggak ada etikanya sama sekali. Jadi kalau munajat niku kula gadah mbah naminipun Masya Allah niku sederekipun Mbah Yai Fatah. Kalau sudah berdoa niku gatos lari alit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Katos ngemis ngoten niku, katos bermunajat. Mbah Yai Jamal kalau berdoa niku subhanallah, kalau sudah bermunajat kepada Allah niku tengah-tengah munajat niku nangis. Lah, salat niku adalah mahallul munajat, tempat kita bermunajat dengan Allah. Sehingga dalam hadis di Sahih Bukhari niku wonten tulisan ketika seorang hamba dalam salatnya membaca suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, itu ucapan kita ketika salat. Allah menjawab munajat kita niku dengan hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Ketika kula kali panjenengan Ar-Rahmanir Rahim. Makanya niki rahasianya bapak-bapak. Mbah Yai Jamal niku seorang kiai yang menurut kula niku open. Niku beliau
ngajari kulo menawi salat itu nak Fatihahnya diputus-putus. Ojo disambung-sambung. Kalau awalnya niku karena enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Salah juga berhentinya di iyyaka na'budu. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Niku pas kula ngimami kados ngoten niku. Kalau yang ngimami niku santri, pasti abah niku langsung ngambil mic. Ojo ngono nik ngimami. Tapi nik pas ngimami kulo mantunya salah ngimami, niki mangke kulo pasti dikoreksi ketika di meja makan. Api ini sholat itu ojo digabung-gabung Fatihahnya, ojo diwasol-wasol Fatihahnya. Jadi bapak-bapak sing genah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gak usah pamer kalau nafasnya panjang. Gak usah pamer kalau bisa wasol. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Keng nopo? Karena kita sedang bermunajat kepada Allah lewat bacaan kita. Ketika kulo kali panjenengan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah Tuhan seru sekalian alam. Maka Allah menjawab Hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Jadi dijawab bapak-bapak, wong namanya orang sedang bermunajat, sedang berdialog dengan Allah. Kata kula ngaji ngeten niki kan sedang berdialog dengan ibu-ibu. Karenanya kula ngomong, ibu-ibu juga ada sebagian yang ngomong karena sedang berdialog. Jadi kalau ibu-ibu yang nggak ngomong niku boten berdialog kali kula. Alus gitu, boten alus, kasar. Sebab kalau tunggu kok dari tadi ngomong terus, oh berarti dia sedang bermunajat dengan kula. Ngapunten. Nek ngaji teng tempat lain kula boten berani ngeten nih. Nek teng itu berani. Wong muridnya Mbah Yai Jamal mulai tahun pinten niku ngaji kok rame niku gak usum. Oh, boten munajat, sedang bermunajat berdialog. Mangke mantun niku ibu-ibu tenang nggih, mantun niki kula buka dialog. Ar-Rahmanir Rahim majjadani abdi. Begitu kula kali panjenengan matur Maliki Yaumiddin. Dia Allah adalah pemilik hari pembalasan hari kiamat. Maliki Yaumiddin, dia adalah raja pada hari kiamat. Allah niku menjawab fawwadha ilayya abdi. Fawwadha ilayya abdi. Hambaku memasrahkan semuanya kepada aku karena aku adalah sang pemilik. Kemudian ketika kula kali panjenengan bermunajat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niki ada dua, niki intinya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon. Yang lain tidak ada. Jadi bahasa Al-Quran niku adalah bahasa yang luar biasa. Kalau saya berkata hanya engkau yang aku cintai, iyyaki uhibbu, hanya engkau yang aku cintai, yang lain tidak ada. Tapi kalau kulo matur I love you, saya mencintai kamu, niku koma. Saya mencintai kamu, mencintai kawanmu, mencintai tetanggamu, mencintai belakang rumahmu, niki namanya playgroup. Makanya yang ada adalah iyyaka na'budu, hanya panjenengan ya Allah yang kami sembah, yang lain tidak ada. Sebab kalau yang nyembah pada yang lain itu namanya syirik. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Apakah enggak boleh iyyaka na'budu wa nasta'in?
Jadi iyanya nggak usah diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung iyyaka na'budu wa nasta'in, boten hangsal. Keng nopo? Karena begitu iyyaka yang terakhir dibuang, jangan-jangan beribadahnya kepada Allah tapi memintanya kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kulo hanya pada panjenengan menyembah dan hanya panjenengan kami memohon. Kemudian Allah menjawab, hadihi baini wa baina abdi. Inilah antara dia dan antara saya. Iyyaka na'budu dengan Allah, iyyaka nasta'in itu kepada manusia. Hadihi baini wa baina abdi. Kemudian ihdinas siratal mustaqim sampai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hadihi li abdi, ini semua untuk hambaku. Wali abdi ma sa'alah, dan untuk hambaku apapun yang ia sedang minta. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya orang itu cukup dengan sholatnya tanpa harus meminta. Lah kadang-kadang dalam kehidupan ini antara dia sholat dengan dia berdoa lebih panjang doanya. Sholatnya cepat, minta wake. Padahal sebenarnya kalau dia betul-betul meyakini bahwa semua salat niku adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Semua bacaan yang terangkai dalam salat itu diajarkan oleh baginda Rasul, sallu kama raaitumuni usolli. Niku sebenarnya sudah cukup bapak-bapak. Napa malih salat duha, salat subuh. Salat subuh itu kan banyak pertentangan antara kami dengan mereka. Ada yang mereka niku boten kunut kan kayak bapak. Nih kalau kali panjenengan boten usah pakai dalil pak, eman kalau enggak kunut. Karena kita sedang meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah dalam posisi sedang sholat. Tidak ada hubungan yang paling indah kita dengan Allah kecuali ketika kita sedang sholat. Bacaan Al-Quran paling bagus itu adalah bacaan Al-Quran ketika dibaca dalam sholat. Doa yang paling bagus adalah doa yang dibaca di dalam sholat. Makanya ketika kulo kali panjenengan ditawari pengin kunut napa boten usah mikir, ambil kunut. Isinya pak, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, sampai pinten niku permintaan-permintaan kita. Kulo niku pernah mendapatkan ijazah karena abah kulo niku petani yang betul-betul rajin. Waktu niku kenging hama, jadi nopo niku sawahnya kena hama. Kemudian sowan kepada cucunya Syekhona Khalil, kemudian dikasih amalan, Ji, kalau sampean pingin sawahnya hasil, pingin sawahnya tidak kena hama, sebelum kamu nanam baca kunut. Kalau kamu lupa sebelum nanam baca kunut kok ada hama, kamu duduk di pinggir sawahnya, adep nang sawahnya, kalau bisa ngadep kiblat, baca kunut. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Yang itu kadang-kadang kita enggak serius doanya, padahal luar biasa munajat pada kunut niku. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan, kula teruskan, wa ba'dinul musafati tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tashruku fiha syawarikul anwar. Kula percepat. Jadi kalau salat niku bapak-bapak sudah dilakukan dengan sepenuh hati, rukun sunnahnya dilengkapi, kemudian adab-adab salatnya diperhatikan, maka akan mencorong cahaya dari hati ini. Lah, cahaya hati yang diberikan oleh Allah karena proses hatinya sudah menjadi bersih.
Kemudian Allah menurunkan anwarus salat, sebagaimana diibaratkan seperti kuda-kuda yang mendatangi lapangan. Semakin husuk, semakin banyak kuda yang datang, berjalan cepat, dan itu diibaratkan dengan nur cahaya-cahaya solat. Lah, cahaya-cahaya solat yang ada dalam hati ini para rawuh akan dikirim ke mata, sehingga mata ini tercahayai oleh nur solat. Karenanya begitu tercahayai oleh nur solat, mata niki sulit untuk diajak fahsya dan mungkar, sulit untuk diajak berbuat maksiat. Pasti nikmatnya menikmati sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ningali mbah yai, ningali Quran, ningali tiang sepah, ningali wiritan, niku remen. Karena sudah diberikan cahaya yang muncul dari hati yang didapat oleh solat. Kemudian nur yang ada dalam hati niki akan dikirim ke telinga, sehingga telinga niki menjadi telinga yang tidak senang dengan maksiat, dengan fahsya dan mungkar. Mulut juga demikian, tangan juga demikian, kaki juga demikian, sehingga muncul istilah innas salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Otomatis orang itu kalau sudah sholatnya bagus, anggota tubuhnya pasti nggak kenal fahsya dan mungkar. Kulo kalau nerusaken niki ajrih bapak-bapak. Malam tanhahu salatuhu anil fahsya wal mungkar lam yazid minallahi illa bu'dan. Siapapun orang yang sholat kok sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari fahsya dan mungkar, maka sebenarnya orang itu tidak tambah dekat dengan Allah lewat sholatnya, tapi semakin tambah jauh. Kalau baca hadis niki, ya Allah, wa fi riwayatin fala sholata lahu, maka tidak dihitung sholat kalau ketika orang itu sholat kok masih mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Fala sholata lahu, maka tidak dinilai sholatnya. Bukan tidak dinilai sholatnya bapak-bapak, sholatnya tetap sah, karena sahnya sholat itu hanya berbicara tentang syarat dan rukun, tapi jangan meminta napa niku manfaat faedah dari sholat yang sedemikian besarnya. Kula kinten niki bapak-bapak, ibu-ibu ingkang saged dalam sampai akan yang paling penting monggo sering maos Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sebab di hikmah yang lain, kam min musallin laisa bimuqimin, kam min musallin laisa bimuqimin, berpirang-pirang wong kang salat tapi dia tidak disebut muqimus shalah. Keng nopo? Karena adabnya tidak ada dalam solat, karena khusyuknya tidak ada dalam solat. Lah kalah kulo kali panjenengan yang merasa kados ngeten niki, yang paling penting menurut kulo nggandol pada orang yang khusyuk, nggandol makmum pada mbah yai yang khusyuk. Niku cara yang paling mudah. Karena kulo sampun matur tadi, monggo menawi badhe munajat kali kulo, menawi badhe kok munajat, menawi badhe berdialog kali kula, monggo ibu-ibu, kula awali saking ibu-ibu riyin. Wonten ibu-ibu? Bagus. Boleh ke depan nggih? Pengurus boleh nggih ke depan nggih? Tapi ibu yang sebelah sana tadi enggak munajat kok, enggak. Monggo, Mbak, monggo. Cek. Pun pola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, saya mau tanya, karena sebenarnya ini
sudah lama saya rasakan dan saya nggak tahu kapan saya bisa tanya gitu. Jadi ini kesempatan buat saya untuk bertanya tentang sholat. Seperti poin 2 yang memaksimalkan kehusyuan. Pertanyaan saya, bagaimana cara memaksimalkan kehusyuan dan ciri-ciri sholat yang khusyuk gitu? Karena saya pribadi ketika sebelum mulai sholat itu sudah memaksimalkan niat, kemudian sudah saya setting, sudah saya tata, menyatukan hati, pikiran, jiwa gitu. Ketika sudah takbir, Allahu Akbar, ketika mendengar teman saya tanya ke teman saya yang lainnya, misalkan ini kisah nyata, tanya gitu, Bu Asmang masa opo? Itu auto hati saya menjawab, sayur asem. Pikiran saya itu langsung memvisualkan sepanci sayur asem di warungnya Bu As. Nah akhirnya saya mikir, loh berarti gak khusyuk sholatku. Lah itu terjadi di saya dari saya kecil sampai saya setua ini ya gitu. Nah bagaimana caranya agar saya bisa sholat khusyuk dan apakah salah satu ciri-ciri sholat khusyuk itu kita tidak mendengar apapun di sekitar kita tentang ada orang ngomong kita nggak dengar karena pikiran kita sudah fokus ke Allah misalkan seperti itu, ke sholat, apakah seperti itu? Kemudian yang pertanyaan kedua menanggapi penjelasan Yai tadi bahwa sebaik-baik sholat meskipun sholat bersama istri tetapi tetap lebih baik sholat yang di tempat yang banyak jamaahnya gitu. Apakah itu berlaku untuk perempuan juga? Karena saya pernah mendengar dan juga pernah membaca sebaik-baik tempat sholat untuk perempuan itu adalah di dalam kamarnya gitu. Di dalam kamarnya, di rumah dan di dalam kamar yang tempat terbaik. Itu yang pernah saya dengar. Apakah ada penjelasan lebih lanjut tentang itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam lah, ngeten niki berkualitas Bapak. Monggo ibu-ibu ingkang nomor kalih. Wonten malih. Wonten malih. Satu lagi dari ibu-ibu untuk berdialog. Gak usah pakai bahasa munajat loh Mas, berdialog. Nggih, Yai. Sampun, Monggo, sampun, cukup. Niki sudah berat niki. Bismillahirrahmanirrahim. Kulo memang niat menjadikan forum niki adalah forum keluarga, forum terbuka, forum berbicara. Mantun niki pembicaraan cukup di sini bapak-bapak, nggak usah dibawa ke luar. Jadi kulo pengen memposisikan diri seperti Mbah Yai Jamal. Kalau ada yang nggak pas, kulo pasaken, nggih. Ini mantun niku nggih mantun. Tidak perlu diceritakan keluar yang tidak ada manfaat dan gunanya. Pertanyaan niki bagus sekali Mbak. Kalau awali dengan definisi khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat Al-Quran. Wa innaha lakabiratun. Wa innaha lan sak temani salat. Iku lakabiratun, yakti sebuah perbuatan yang berat. Jadi jangan dianggap sholat niku ringan. Sholat itu pada awalnya adalah wa innaha lakabiro. Kalau Allah sudah mengatakan sholat itu berat, berarti sholat itu betul-betul berat. Tapi kemudian Allah memberikan peluang agar kita menjadikan sholat itu bukan hal yang berat. Illa alal khashi'in. Berarti yang merasa berat sholat itu bukan khusyuk. Jadi definisinya sholat khusyuk ini pripun Mbak? Sederhananya, orang yang boten jenengan boten jangan menganggap kalau khusyuk niku mulai awal Allahu Akbar nggak kedengaran apa-apa, nggak terlihat apa-apa. Nggih niku makomnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Seorang yang sudah wusul ilallah. Tapi kalau kalian panjenengan manusia biasa yang durasi khusyuknya itu pasti berbeda-beda. Sinten di antara kita yang khusyuk ngacung? Niku pernah disampaikan oleh baginda Nabi begitu. Siapa di antara kalian yang khusyuk sholatnya mulai awal sampai akhir? Sayyidina Ali
akan saya kasih hadiah siapa yang khusyuk mulai dari awal sampai akhir. Ngacunglah Sayyidina Ali karena merasa beliau khusyuk. Karena pernah Sayyidina Ali begitu dia kena tancapan panah, padahal panah ini kan depannya wonten anu nggih Pak, lincip, kemudian itu kata Sayyidina Ali, jangan kau tarik panah ini saat saya tidak sholat, tariklah panah ini saat saya sholat, karena begitu saya sholat saya tidak merasakan sakitnya apa-apa. Niku namanya sholat ma'al ghaibah. Lah kulo kali panjenengan niki ibu-ibu, bapak-bapak, sholat pundi, mari kita lihat posisi sholat kita itu apa. Ada sholat ma'al ghaflah. Sholat ma'al ghaflah itu Allahu Akbar, seharusnya Allah maha besar, tapi selain Allah masih dianggap besar. Sayur asem besar. Itu namanya sholat tingkat awal. Ada sholat ma'al yaqdoh. Sholat ma'al yaqdoh niku sholat ngelilir. Sholat ngelilir niku pinten pripun? Allahu Akbar, khusyuk. Makanya yang paling penting, ba'dul ulama itu mengatakan pegang yang pertama ini. Jadi saat takbir itu, saat Allahu Akbar kulo salat lillahi ta'ala, usahakan sehusuk-husuknya. Mantun niku kadang-kadang yakdoh. Yakdoh niku husuk hilang, husuk balik akan husuk. Jadi hilang, husuk hilang, husuk hilang, husuk hilang. Kata sekolah kali panjenengan mendengar khutbah di Masjid YPM yang kelamaan nih loh, khutbah kocek suwe nih, jadi baru latihan khutbah, maklum, baru latihan khutbah. Atau dia tidak punya media kecuali khutbah itu. Wah, mumpung sedang khutbah setengah jam, ditinggal kali mas-mas niku. Bukan mantuk-mantuk niku, tilem niku. Lah kalau kali panjenengan kadang-kadang husuk, kadang-kadang hilang, kadang-kadang husuk, kadang-kadang ini disebut dengan as-salat ma'al yaqdah. Yang ketiga as-salat ma'al hudur. Lah ghaflah yaqdah itu tidak masuk khasyiin. Ini masuk disebut dengan mutlaqus shalah. Mutlaqus shalah niku ai af'alus shalah, perbuatan salat. Tidak sebut iqamatis shalah. Inilah yang dalam bahasa sindirannya Allah, fawailul lil musallin. Maka dalam hikmah solat niku Allah dawuh kam mim musallin laisa bimuqimin. Pirang-pirang wong solat tapi dia hanya sekedar melaksanakan solat. Solatnya ora eling Allah blas. Yang kedua eling Allah tapi sak kolo-kolo. Kalau ma'al khudur niki inilah ma'al khusyuk. Dia nopo nggih Pak, dia melaksanakan sholat niku penuh dengan ya rukunnya, syaratnya sudah dipenuhi semua, penuh dengan adab, dan dia menjadikan bacaan demi bacaan itu seperti munajat dia dengan Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mohon maaf, ada seorang suami berbicara dengan istrinya tapi dia berbicara mulutnya, hatinya ke yang lain. Ada enggak? Enggak ada di sini bapak-bapak. Ke yang lain itu ibu-ibu bukan kepada perempuan yang lain, mikir HP nih, mikir pekerjaan nih, sehingga yang ada dalam lisannya itu mau sekedar lipstik saja, hatinya enggak kebawa. Lah kulo kali panjenengan niku pingin hati dengan lisan itu sareng. Ketika Rabbighfirli, pasti harus punya ilmu nggih bapak-bapak, pasti harus punya ilmu. Kalau enggak ada ilmunya yang angil kayaknya husuk Pak. Ketika dia ngomong Rabbighfirli, apa artinya Rabbighfirli itu? Warhamni, apa wajuburni, jubur. Nggih ketah ngaji bapak-bapak. Nggih harus wajuburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Kemudian dia mengatakan inna salati wa nusuki. Dia sedang bermunajat, ya Allah salatku, nusukku. Padahal nusuk niku termasuk di dalamnya adalah salat. Niki saking pentingnya salat. Lah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau teruskan tadi Mbak. Illa 'alal khasyiin. Ternyata yang disebut khusyuk niku dalam bahasa Al-Qur'an adalah
alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Salah satu yang akan menjadikan orang itu khusyuk adalah ketika dia yakin, yadhunnuna, yakin bahwa dia pasti berjumpa dengan Allah. Annahum mulaqu rabbihim. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Pasti dia akan raji'un, balik kepada Allah. Jadi Allahnya bapak-bapak, ibu-ibu. Terus yang kedua, jadi bapak, mbak, tetap saja sholat walaupun belum khusyuk. Sudah umur saat ini, sudah umur 40 lo Gus gurung khusyuk. Katanya yang umur 50 sampean se 40 mbak, aku 60 gurung khusyuk. Katanya yang 60, kata yang 70 sampean se 70, 60 di aku sing wis 80 ini gak tahu khusyuk belas. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tadi bilang ada orang yang menunggu sholat, ada orang, wah sholat malih gitu. Berat terasa lah. Kalau sudah berat terasa itu adalah wa innaha lakabiratun. Kalau terusakan, indah berbicara khusyuk niki, walaupun belum khusyuk. Mugi-mugi diparingi khusyuk, amin Allahumma. Bagaimana tips agar bisa khusyuk? Serahkan kepada Allah yang membolak-balikkan kita, ya muqallibal qulub. Makanya orang-orang sufi niku ada ikhtiar sebelum dia masuk sholat. Begitu dia masuk sholat, wudhu dengan bagus, habis itu sebelum takbir dia mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada yang mengatakan, Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi durun. Ya Allah, jangan saya disentuh oleh setan dalam sholat ini. Karena dalam hadis niku setan itu tidak akan pernah berhenti bapak-bapak. Salah satu sifat yang bisa dicontoh dari setan itu enggak putus asa. Jadi kita harus nyontoh setan dalam satu hal nih. Setan itu enggak pernah putus asa sebelum berhasil. Kita belum usaha sudah putus asa. Makanya setan itu ketika kita mendengar adzan, kata setan, Abdul Halik, engkau ae duhur sik panjang. Makanya kita pasti nunda sholat karena dibisi oleh setan. Kalau saya bilang kepada setan, ya wis silahkan sholat. Setan begitu kalau berangkat ke musola, ke masjid, setan bilang, ojo suwe-suwe nih ngimami. Wiritanmu akeh jamaah, katanya yang paling bagus tuh wiritan itu nih dewean perpanjang, nih akeh. Sebenarnya itu bisikan siapa? Makanya kita mengatakan, Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Begitu kalau enggak tak suwe-suwe nu, makanya kalau niku kadang-kadang memaksakan diri untuk membaca ayat-ayat yang panjang dalam sholat kalau maghrib niku. Begitu Allahu Akbar mbak, mas, setan niku tidak akan putus asa, dia akan datang kepada pikiran saya sebagaimana datang ke pikiran jenengan. Dia bilang, sampean mulai kemarin kan nyari ATM-nya yang ketelisut ya. Itu ada di lemari bawah dompet di situ. Makanya kadang-kadang orang itu kalau nyari barang itu ketemunya ketika itu atas bantuan sinten nih. Bagaimana caranya? Mohon kepada Allah. Untuk menghadapi syaitan itu sederhana bapak-bapak. Untuk menghadapi syaitan, jangan hadapi syaitan itu dengan tenaga kita karena nggak akan mampu. Hadapi syaitan itu dengan cara meminta pertolongan kepada yang menciptakan syaitan. Kula riyen pernah matur teng jenengan, kalau kita menghadapi anjing galak, jangan kita lawan anjing galak itu. Cukup meminta tolong kepada pemilik anjing itu, itu anjingmu iku lho. Maka anjing itu akan patuh kepada tuannya, ojo iku koncoku. Lah kalau pingin menghadapi syaitan dan menang lawan syaitan, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu dibaca sebelum sholat.
biar setan nggak masuk ke dalam pikiran kita ketika kita sholat. Pun bapak-bapak, ibu-ibu, mbak, monggo tetap usaha. Kalau hari ini sholatnya masih husuk rokaat pertama, besok tambahi rokaat, mugi-mugi ditambahi. Nggak mungkin kita husuk tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, mohon maaf pertanyaannya katanya gimana ini? Saya pernah mendengar katanya sholatnya seorang perempuan itu yang bagus di dalam rumah, di dalam kamarnya terus. Di Arab, Mbak. Di Arab. Inilah yang sering dijadikan alasan oleh kawan-kawan itu sehingga perempuan itu enggak sobo masjid. Masjid hanya untuk laki-laki. Pinternya laki-laki. Sing penting aman. Kalau ulangi, sing penting aman. Hei para mubalik, hei para ustadz, jangan sampean larang istrimu untuk ke masjid dengan dalil sholat yang paling bagus untuk perempuan di dalam rumah pun itu di dalam kamar, kalau perlu dikunci sekalian. Sementara istrinya ke mall dibiarkan. Menghadap Allah di rumahnya Allah dilarang. Kan saat ini alhamdulillah kula niku ningali masjid-masjid niku sudah ramah perempuan, ramah anak. Pun kula boten matur jauh-jauh, masjidnya Mbah Wahab, masjidnya Mbah Hasbullah. Coba nih jenengan boten paham, nih jenengan boten tahu, datanglah ke Tambak Beras. Yang ada hurtam itu loh Pak, hurun tam di menaranya Merdeka Sempurna. Itu bapak-bapak, ibu-ibu di sebelah utara itu Mbah Wahab, Mbah Hasbullah membuatkan space tersendiri untuk para mbah nyai. Jadi masjid Tambak Beras niku menurut kalau masjid contoh lah. Apakah Mbah Wahab gak apal hadis itu? Apakah Mbah Fatah nggak apal hadis itu? Apakah Mbah Yai Masyai Bahrul Ulum nggak apal hadis itu? Apal Pak. Tapi beliau membuatkan tempat khusus untuk para ibu. Makanya Mbah Nyai Musyarofah, ibu-ipun mertuanipun Mbah Yai Jamal, ibu-ipun Mbah Yai Nasir, itu kalau sudah malam Ramadan, mulai malam pertama niku sampai malam terakhir iktikaf tengriku penuh Mbah Nyai tengriku. Kulo kali panjenengan nggak usah Bu Nyai iktikaf di dalam kamar saja, ini kan pengen dikeloni mawon niku. Jadi jangan mau ibu-ibu ge. Makanya yang jadi takmir masjid itu jadikan masjid kita masjid ramah perempuan, berikan ruang khusus untuk perempuan, kasih satir atau kasih apa, yang penting kan aman dari fitnah. Apakah itu bagian belakang atau bagian samping. Kalau kita niku Mbak, jadi mulai besok ke masjid mawon Mbak. Gandol jamaah. Tapi kalau ke masjid jangan lipstikan, jangan pakai parfum, khawatir nanti ini kemana ini. Pun bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kinten saya sangat pertemuan kita malam ini mugi-mugi sesarengan kali hidayah pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Tiba-tiba kalau pingin matur Mbah Yai Jamal ya Mas, kalau sholat itu katanya Mbah Yai Jamal ojo kaosan sing ono tulisane macam
macam. Kenging nopo? Karena di belakangnya biar nggak baca, biar nggak baca tulisan. Jadi usaha-usaha niku. Mugi-mugi sesarengan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.